Kelahiran Pedang Iblis bab 341 Pembunuh. Bert adalah seorang prajurit yang tergabung dalam faksi bangsa Utra di Nusantara. Dia memiliki keluarga tetapi bekerja sebagai penjaga di Pulau 160 tidak membayarnya banyak. Dia berjuang untuk memberikan sumber budidaya kepada anak-anaknya. Itu sebabnya dia menjadi informan HIV ketika ada kesempatan. Organisasi bawah tanah itu memberinya suap yang murah hati untuk jasanya. Namun, para wakil benua itu berusaha sekuat tenaga untuk menekan organisasi manapun yang masih mengincar kemerdekaan Nusantara. Tentu saja, mereka tidak akan bersikap lunak pada mereka yang bekerja untuk HIV. Bert ceroboh dan identitasnya sebagai informan diketahui. Dia terpaksa membuat kesepakatan untuk menyelamatkan keluarganya, entah itu atau berbulan-bulan siksaan. Itu tidak terlalu buruk, benua telah mengirim pembudidaya yang cakap. Itulah pikirannya ketika dia menatap para penjaga yang melindunginya. Ada 5 penjaga, semuanya berada di puncak peringkat kedua, aura tegas mereka jelas menunjukkan betapa berpengalamannya mereka. Kapan aku bisa bertemu keluargaku? Bert berbicara kepada para penjaga. Dia berada di puncak sebuah bangunan di Pulau 158. Tempat tinggal itu adalah lokasi aman di mana dia terpaksa tinggal setelah dia menyeberangi HIV. Segera, para penguasa harus membasmi akar separatis di berbagai pulau sebelum bisa pergi dengan aman. Kami melakukan ini untuk melindungimu, Bert. HIV tidak dikenal karena belas kasihannya. Pemimpin penjaga menjawabnya. Bert tahu bahwa kata-katanya tepat tetapi dia masih merindukan keluarganya. Dia tidak bisa tidak menjadi cemas tentang situasinya seiring berlalunya waktu. Aku tidak akan berada dalam kekacauan ini jika aku tidak begitu lemah. Kapten yang bertanggung jawab atas setiap pulau menghasilkan banyak uang. Mengasuh anak-anakku tidak akan menjadi masalah pada saat itu. Bert hanyalah seorang prajurit sederhana. Dia adalah penduduk asli Nusantara dan dia berhasil menjadi tentara hanya berkat bantuan ayahnya yang melayani beberapa bangsawan. Waktu berlalu. Ayahnya meninggal karena usia tua dan dia harus menjual sebagian besar tekniknya untuk membantu keluarganya dengan berbagai rintangan perjalanan budidaya. Harga di Nusantara tinggi dan dia hampir tidak mampu membeli sumber daya yang berguna baginya setelah menabung untuk waktu yang lama. Dia perlu menemukan cara untuk meningkatkan penghasilannya. Namun, menjadi kapten itu sulit, mereka kebanyakan adalah kultivator peringkat 3, faksi hukum menginginkan seorang kultivator di puncak peringkat manusia untuk menangani masalah manusia. Bert sibuk membagi penghasilan kecilnya di antara berbagai anggota keluarganya sehingga dia tidak bisa berharap untuk masuk ke peringkat ketiga dalam waktu dekat. Lagi pula dia masih dalam tahap cair dari peringkat kedua. The HIV membayar saya banyak tapi saya ketahuan. Oh well, setidaknya keluarga saya aman sekarang. 5 penjaga di puncak peringkat kedua. Tempat tinggal di puncak gedung yang dimiliki oleh perwakilan benua, formasi pelindung yang memblokir kemampuan teleportasi apapun, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Dingin Bert. HIV perlu mengirim pembudidaya peringkat 3 untuk membunuhmu, tetapi kamu hanyalah karakter kecil, tidak ada gunanya mengekspos sumber daya seperti itu untuk masalah ini. Pemimpin penjaga berusaha meyakinkan Bert saat melihat ekspresi cemasnya. Dia mengatakan yang sebenarnya, hanya tim besar atau pembudidaya peringkat 3 yang bisa melampaui ukuran pertahanan mereka. Namun, tim besar akan terlalu jelas dan pembudidaya peringkat 3 akan berlebihan. Dia cukup yakin bahwa HIV akan melepaskan masalah ini setelah beberapa waktu. Kemudian, ketukan keras bergema dari pintu masuk. Ritme ketukan itu aneh, sepertinya semacam kode.
Akhirnya, orang-orang ini selalu terlambat. Kapten, Anda harus mengatakan satu atau dua hal kepada penjaga shift lainnya. Salah satu penjaga mengeluh saat dia berdiri dan pergi ke pintu masuk. Identifikasi dirimu. Dia berhenti di depan pintu sebelum meneriakkan kata-kata itu. Paus biru. Sebuah jawaban datang dari sisi lain pintu. Kata-kata itu tidak masuk akal, tetapi penjaga itu tampak puas dengan jawaban itu. Sebagai lokasi yang aman, tindakan pencegahan diperlukan. Bangunan milik perwakilan adalah yang pertama, formasi pertahanan yang kedua, ketukan dan kode verbal yang ketiga, penjaga di dalam tempat tinggal adalah bentuk pertahanan terakhir. Prajurit itu membuka pintu tetapi senyumnya membeku ketika dia melihat sosok gelap berlumuran darah yang menunggunya di sisi lain. Dia buru-buru mencoba untuk menyegel tempat tinggal itu lagi seperti yang diperintahkan protokol pertahanan, tetapi sosok gelap itu lebih cepat. Itu sudah merapal mantra ketika prajurit itu terlihat. Gelombang kejut menghantam pikiran prajurit itu. Bola mentalnya hancur di bawah tekanan serangan mental itu dan dia jatuh tak bernyawa di lantai, membiarkan pintu masuk terbuka. Sosok gelap itu kemudian terlihat oleh pembudidaya lain di ruangan itu, ciri-cirinya ditutupi oleh jubah berkerudung besar yang dikenakannya. Pemimpin penjaga adalah yang pertama bereaksi, dia melompat ke arah si pembunuh dengan sekuat tenaga. Namun, sebelum dia bisa mencapainya, si pembunuh melambaikan tangannya dan 5 benda berbentuk bola diluncurkan ke arahnya. Kemudian, si pembunuh setengah menutup pintu, bersembunyi di baliknya. 5 ledakan bergema di dalam ruangan, pintu masuk bergetar karena gelombang kejut yang dihasilkan setelah ledakan. Itu kemudian membuka pintu lagi untuk menatap hasil serangannya. Ruangan itu dipenuhi dengan paku yang berasap dan pembudidaya di dalamnya sama, mayat mereka yang hangus telah ditusuk oleh ratusan paku. Mereka tidak dapat berharap untuk bertahan dari ketidakstabilan di lingkungan kecil itu. Kelahiran Pedang Iblis bab 342 Pembukaan Dantian. Pembunuhnya, tentu saja, Nuh. Dia memasuki ruangan dan mengeluarkan asap hitam dari tangannya. Bentuk iblis parsial menghabiskan segalanya, hanya dalam beberapa detik, setiap jejak kehadirannya dihancurkan, bahkan lubang di dinding yang dibuat oleh paku ketidakstabilan dihilangkan. Dia kemudian memegang pedang putih dan menulis kata Hif di dinding. Itu adalah pesan untuk perwakilan benua dan peringatan untuk semua informan yang mencoba menggandakan organisasi di masa depan. Kemudian, dia pergi dengan tergesa-gesa. Dia pergi ke lantai 2 gedung dan memasuki ruangan yang tampak sederhana. Suara langkah tergesa-gesa bergema di dalam gedung saat dia menutup pintu di belakangnya. Beberapa ratus kredit muncul di tangannya dan dia buru-buru meletakkannya di lantai. Sebuah diagram besar menyala segera setelah dia melakukan itu. Teriakan dan perintah dapat terdengar di lantai atas tetapi Nuh tidak peduli. Dia masuk ke dalam diagram dan tekanan kuat diterapkan pada lautan kesadarannya sementara dunia di depannya berubah. Hanya dalam beberapa detik, ruangan itu menghilang dan digantikan oleh dinding ungu. Bagaimana hasilnya? Roy berdiri tepat di samping matriks teleportasi. Dia berbicara begitu dia melihat sosok Nuh. Pengkhianat dan 7 penjaga sudah mati. Aku bahkan meninggalkan pesan seperti yang diminta oleh misi. Roy mengangguk ketika mendengar laporan Noah dan tersenyum bangga sebelum berbicara lagi. Jadi, apa pendapatmu tentang hubungan kita dengan faksi hukum? Nuh menurunkan tudungnya saat dia meninjau peristiwa misi. Ternyata, lokasi aman itu tidak simen yang dipikirkan perwakilan benua.
HIV memiliki mata-mata di mana-mana. Pemerintahan yang tidak terganggu selama bertahun-tahun memungkinkannya menanam tahi lalat di setiap fasilitas di Nusantara. Matriks teleportasi telah tertulis selama pembangunan gedung itu. HIV tahu bahwa perwakilan ingin menggunakannya sebagai lokasi yang aman sehingga telah menginstruksikan beberapa anggotanya untuk membuat diagram. Juga, ia bahkan mengetahui kode yang diperlukan untuk melewati langkah-langkah keamanan para penjaga. Nuh hanya menggunakan matriks yang ditempatkan di markas Sekte Iblis Pengejaran. Membunuh 2 penjaga yang berpatroli di lantai bawah, dan membunuh para pembudidaya di ruang yang dilindungi, hampir tidak mungkin membuat kesalahan berkat persiapan yang mendalam. Sarang The HIV benar-benar organisasi bawah tanah terkemuka. Sepertinya akarnya tersebar di seluruh Nusantara. Saya bertanya-tanya pengaruh apa yang mereka miliki terhadap faksi-faksi hukum. Kamu telah merusak tentara di mana-mana, matriks ditempatkan tepat di rumah mereka. Apa yang bahkan bisa menghentikanmu untuk menaklukkan Nusantara? Nuh bertanya sambil menyimpan jubah besar di cincin luar angkasanya, hanya setelan ketat yang tersisa di tubuhnya. Roy menggelengkan kepalanya pada pertanyaan Noah dan menepuk pundaknya saat dia memberi isyarat untuk mengikutinya. Meskipun kadang-kadang agak menyebalkan, kita lebih bebas jika kita membuat benua berpikir bahwa kita sedang ditekan. Jika kita benar-benar ingin mengambil alih kepulauan, kita harus menghadapi kekuatan penuh benua dan kita saya tidak berharap untuk menang dalam jangka panjang. Lebih baik mengumpulkan untuk saat ini sampai kita cukup kuat untuk mempertahankan diri. Mereka menggunakan perwakilan benua untuk melindungi diri dari benua. Tidak heran jika mereka lebih menyukai situasi ini. Mereka dapat menguasai seluruh Nusantara di bawah fasad organisasi yang tertindas. Nuh mengerti arti di balik penjelasan Roy, tetapi dia telah menghabiskan terlalu banyak waktu untuk bersembunyi. Dia tidak bisa mengatakan bahwa dia menyukai pendekatan HIV. Seberapa kuat Sekte Iblis Pengejar di dalam sarang? Apakah kita setidaknya berada di posisi 5 teratas? Begitu dia menilai kekuatan HIV. Nuh ingin memahami seberapa besar pengaruh sektenya di organisasi itu. Menurutku, 3 teratas, hanya iblis kita saja sudah cukup untuk mengguncang fondasi Nusantara. Roy memberikan jawaban jujurnya yang biasa, ada kebanggaan di matanya saat dia menyebutkan Chasing Demon. Nuh dibungkam oleh pernyataan itu. Dia senang dia tidak bergabung dengan salah satu cabang HIV yang lemah, dia ingin memiliki akses ke sumber daya sebanyak mungkin. Keduanya sampai di gedung tempat misi dipasang dan mereka langsung menuju lantai 1. Gunakan wajah bertandukmu untuk mengaktifkan formasi dan gunakan pikiranmu untuk menelusuri berbagai item, kamu harus menemukan apa yang kamu cari. Noah mengikuti instruksi Roy dan meletakkan telapak tangannya di tengah formasi di permukaan meja. Tato muncul di tangannya dan bereaksi terhadap formasi tersebut. Mengirimkan informasi ke pikiran Noah. Daftar teknik, sumber daya, dan mantra yang berguna untuk pembudidaya peringkat 2 muncul di benaknya. Nuh hanya perlu melakukannya dan banyak item akan disortir sesuai dengan kebutuhannya. Di bawah tatapan iri para murid lain di ruangan itu, Nuh dengan cepat menemukan apa yang dia cari. Teknik kultivasi peringkat 3 dari elemen kegelapan. Akhirnya, saya telah menggunakan yang diberikan kepada saya oleh Eccentric Thunder selama ini, negara Utra terkutuk dan batasannya. Nuh mengutuk dalam benaknya saat dia membaca deskripsi tekniknya. 5 dari mereka. 2 di antaranya adalah teknik kultivasi generik tanpa batasan pada bakat kultivator. Saya bisa membuangnya, itu hanya akan memperlambat kecepatan latihan saya.
Dua nama menghilang dari daftar di benaknya, hanya menyisakan 3 teknik. Salah satunya adalah versi perbaikan dari teknik Dark Vortex saya. Ini adalah teknik ortodoks dan saya harus terbiasa dengan itu dengan cepat. Dua lainnya adalah yang tidak ortodoks. Sebagai sekte yang tidak ortodoks, sekte iblis pengejar jelas memiliki metode penanaman yang tidak ortodoks yang dapat memberikan kecepatan pelatihan yang lebih cepat. Tentu saja, metode tersebut disertai dengan persyaratan yang berat dan praktik yang berbahaya, oleh karena itu dicap sebagai tidak ortodoks. Yang ini sepertinya yang tercepat. Teknik pengurasan sumsum tulang, itu membutuhkan tulang binatang ajaib dan pembudidaya elemen kegelapan untuk digunakan tetapi efeknya harus luar biasa dengan persyaratan yang keras. Namun, di mana aku bisa menemukan tulang-tulang itu saat aku di sini? Nuh membuang teknik itu juga, perhatiannya tertuju pada nama belakang di daftar. Pembukaan Dantian. Kelahiran Pedang Iblis bab 343 sekte. Pembukaan Dantian, teknik budidaya peringkat 3, terbatas pada pembudidaya elemen kegelapan. Praktisi harus menembus pinggangnya yang rendah dan dantian untuk menciptakan hubungan antara pusat kekuatan itu dan dunia luar. Kemudian, ia dapat menggunakan teknik kultivasi peringkat 2 apapun untuk berkultivasi seolah-olah berada di peringkat ketiga. Praktek ini menempatkan dantian di bawah tekanan berat sehingga disarankan untuk beristirahat dalam waktu lama di antara setiap sesi kultivasi. Nuh membaca deskripsi teknik tersebut dan menjadi tertarik. Itu harus seperti 3 bentuk Asyura, itu meningkatkan teknikmu yang sudah ada sebelumnya, membawanya ke peringkat berikutnya. Namun, menusuk dantianku sepertinya berbahaya. Pusat-pusat kekuasaan sangat kuat tetapi juga lemah. Mereka bisa mengandung banyak energi tetapi mereka akan membutuhkan banyak waktu untuk pulih jika mereka mengalami kerusakan. Nuh ingat dengan jelas betapa menyebalkannya menyembuhkan bola mentalnya ketika dia pertama kali menciptakan pendamping darah. Dia tidak bisa menahan sedikit pun ketika dia melihat isi dari teknik yang tidak ortodoks itu. Versi yang ditingkatkan dari teknik Dark Vortex adalah pilihan terbaik jika saya mencari stabilitas, pengurasan sumsum tulang dan pembukaan dantian lebih cepat tetapi juga berbahaya. Juga, aku tidak memiliki cara untuk menimbun monster dari elemen kegelapan saat aku berada di Kepulauan Coral jadi aku memiliki 2 pilihan. Pikirannya mempertimbangkan 2 teknik kultivasi. Nuh hanya perlu memilih mana yang terbaik untuknya. Kualitas utama dari tubuh yin saya adalah kecepatan penyembuhan, saya harus dapat membatasi efek samping dari pembukaan dantian dengan cairan bread di sekitar jantung saya. Semakin dia berpikir, semakin dia tertarik pada teknik yang tidak ortodoks. Mau bagaimana lagi? Kultivator manapun akan lebih memilih kecepatan latihan yang lebih tinggi daripada rata-rata. Siapapun akan senang untuk meningkatkan kekuatannya secepat mungkin. Namun, selalu ada risiko besar bersama dengan keuntungan itu. Langit dan bumi adil, mereka tidak akan memberikan sesuatu yang lebih kuat secara gratis. Aku seorang kriminal, seorang kultivator tunggal, iblis, teknik yang tidak ortodoks paling cocok untukku. Nuh mencapai kesimpulannya. Dia menghargai kecepatan latihannya daripada keselamatannya dan dia terbiasa berlatih teknik yang tidak biasa. Penempaan 7 neraka, metode penempaan elemental, mantra prasasti tubuh, itu semua adalah teknik yang bukan milik dunia ortodoks tetapi itu telah membantunya melampaui batas status sosialnya. Dia menghendaki dan formasi di bawah telapak tangannya bersinar beberapa saat sebelum sebuah gulungan tua muncul di tengahnya.
Nuh menyimpan gulungan itu di cincin luar angkasanya dan mengangguk ke arah Roy, yang terakhir menepuk pundaknya ketika dia mengenali teknik yang telah dia pilih. Memang, iblis sejati, hati-hati, aku benci melihatmu terluka ketika kamu baru saja menjadi murid sekte. Sekarang, ikuti aku akan menjelaskan aspek yang tersisa dari tempat ini. Roy mengajak Noah berjalan-jalan di seluruh sekte, butuh 1 hari penuh untuk menyelesaikan tur mereka. Nuh dapat melihat bagaimana sekte iblis pengejar memiliki banyak struktur, mirip dengan versi akademi yang lebih kecil. Ada area pemukiman di bagian luar markas. Mereka dibagi berdasarkan pangkat murid yang tinggal di sana dan memiliki kepadatan nafas yang sesuai dengan level mereka. Di sebelah setiap area pemukiman, terdapat matriks teleportasi yang terhubung dengan berbagai pulau. Posisinya memungkinkan para murid untuk bereaksi dengan cepat ketika situasi tak terduga muncul di permukaan. Bagian internal sekte berisi gua para tetua di jajaran heroik bersama dengan berbagai fasilitas. Sekte iblis pengejar memiliki bangunan tempat siapapun dapat membeli informasi tentang permukaan. Inventaris tempat penyimpanan bahan berharga, bangunan yang berisi berbagai misi, area penelitian, dan beberapa area pelatihan yang menawarkan lingkungan yang lebih baik dibandingkan dengan gua. Yang paling mengejutkan Nuh adalah bahwa semua layanan itu tidak menerima kredit sebagai pembayaran tetapi hanya mendapatkan poin. Saya kira metode ini memaksa semua orang untuk benar-benar bekerja untuk sekte tersebut daripada hanya mengandalkan kekayaan mereka. Nuh menyetujui administrasi itu. Itu membuat sekte lebih efisien dan menghilangkan hak istimewa yang dimiliki orang kaya, memaksa semua orang untuk menyelesaikan misi jika mereka ingin memiliki akses ke banyak sumber daya. Juga, misi itu sendiri bukan hanya pembunuhan. Pembunuhan individu bermasalah tertentu adalah pekerjaan utama sekte tersebut, tetapi misi pembunuhan yang sebenarnya sedikit dibandingkan dengan yang lain. Sebagian besar dari mereka menyangkut pengumpulan informasi tentang topik tertentu, atau memata-matai suatu bangunan. Atau bahkan menyuap beberapa kultivator dengan posisi penting dalam organisasi hukum. Itu, ditambah dengan sistem poin prestasi, meningkatkan pengetahuan dan pengaruh sekte di Nusantara setiap hari. Pengetahuan untuk mengeksploitasi rencana perwakilan benua, suap dan ancaman untuk memanfaatkan struktur dan organisasi mereka, pembunuhan untuk menyingkirkan individu yang sulit. Inilah hal-hal yang akhirnya dilakukan para murid untuk mengumpulkan poin. Ada misi aneh lainnya yang membutuhkan operasi penyamaran yang lama atau perjalanan ke benua, tetapi Roy menjelaskan bahwa jenis pekerjaan itu sebagian besar ditangani oleh cabang HIV lainnya. Pusat sekte sepenuhnya didedikasikan untuk chasing demon, itu adalah area pribadinya, tidak ada yang diizinkan memasukinya. Akhirnya tur berakhir dan Roy menemani Noah menuju guanya. Sekte tidak memaksamu untuk menyelesaikan misi, tetapi kamu harus melakukan setidaknya satu dari mereka setiap beberapa bulan. Aku tidak ingin ibuku menggangguku karena kamu. Roy memberikan kata-kata terakhir kepada Noah sebelum dia meninggalkan pemukiman. Noah tetap sendirian di depan pintu masuk guanya. Wajah bertanduk muncul di telapak tangannya dan pintu masuk terbuka. Dinding ungu bergerak untuk membuat jalan baginya. Setelah dia masuk, gua itu menyegel dirinya sendiri, meninggalkannya tenggelam dalam lingkaran ungu kamar tunggal yang merupakan tempat tinggal barunya. Kelahiran Pedang Iblis Bab 344 Pembakaran. Ini cukup sederhana tapi kepadatan Brad tidak buruk. Nuh menilai saat dia mengambil berkah nafas dari cincin luar angkasanya dan meletakkannya di tengah gua.
Sekarang, mari kita lihat teknik baru ini. Dia sangat ingin menguji efek dari teknik kultivasi barunya, sudah terlalu lama sejak dia meningkatkan pelatihan dantiannya. Dia duduk di atas mineral biru dan gulungan yang menjelaskan teknik pembukaan dantian muncul di tangannya. Nuh dengan hati-hati mempelajarinya saat dia memahami isinya. Sepertinya tidak terlalu sulit, satu-satunya masalah adalah waktu yang dibutuhkan dantian untuk pulih setelah setiap sesi latihan. Pembukaan dantian mengharuskan Nuh untuk membuat hubungan antara dantiannya dan dunia luar untuk meningkatkan jumlah breath yang diserap selama penggunaan teknik pusaran gelap. Juga, dia perlu sedikit memodifikasi teknik peringkat 2 untuk menyambut latihan baru. Pusaran harus memiliki dantian sebagai pusatnya, bukan tangannya. Yang berarti kulitnya akan menciptakan semacam penghalang. Singkatnya, semakin besar luka di pinggangku, semakin sedikit penghalang pusaran itu. Ini cukup berdarah tapi saya tidak mengharapkan sesuatu yang kurang dari teknik ortodoks. Menyakiti diri sendiri untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar, Nuh tahu betul praktik semacam itu. Yah, aku harus mencobanya. Dia telah menghafal tekniknya dan napas di dalam gua begitu padat sehingga waktu di dunia luar tidak akan terlalu memengaruhi kultivasinya. Dia tidak dapat menemukan alasan untuk menunda pelatihannya. Pedang hitam muncul di tangannya. Nuh dengan hati-hati mengarahkannya ke pinggangnya yang rendah saat dia memusatkan semua perhatiannya pada sifat regeneratif tubuhnya. Sejak dia menjadi penyihir peringkat 3, dia dapat menghentikan sementara penyembuhan bawaan dari tubuh Yin-nya. Kendali atas seluruh wujudnya telah meningkat pesat ketika lautan kesadarannya mencapai tahap terakhir dari barisan manusia. Kemudian, dia menusuk perutnya, melihat kulitnya sendiri terpotong bahkan tidak membuatnya berkedip. Mantra body inscription membuatnya terlalu terbiasa dengan pemandangan itu. Pedang itu menusuk dalam-dalam hingga mencapai organ kecil yang permukaannya bersinar. Teknik mengatakan bahwa bahkan lubang kecil sudah cukup, saya tidak boleh mengambil risiko yang tidak perlu. Nuh meninjau isi gulungan itu untuk terakhir kalinya sebelum dia dengan tegas mengerahkan kekuatan pada pedangnya. Ujung senjatanya menyentuh permukaan dantiannya dan menusuknya dengan mudah. Nuh merasakan sakit yang membakar dari pinggangnya, intensitasnya mirip dengan saat dia merusak bola mentalnya. Dia mengambil waktu, dia berdiri diam dalam posisi itu sampai dia terbiasa dengan sensasi yang menyakitkan, baru kemudian dia berani menggerakkan pedangnya lagi. Dia menarik senjatanya perlahan, lubang kecil di permukaan dantiannya mulai melepaskan breath, itu secara alami kembali ke dunia luar tanpa batasan dari pusat kekuatan itu. Nuh bertindak cepat tapi tidak gegabah, dia membuat garis panjang di perutnya dengan senjatanya, memperbesar lukanya. Kemudian, dia langsung menyimpan pedang itu dan menyatukan tangannya di atas lukanya. Ibu jari dan jari tengahnya dimasukkan ke dalam luka saat dia menciptakan pusaran gelap yang biasa. Karena jari-jarinya menyatu di dalam dagingnya, pusat pusaran itu bergeser dan mendekati dantiannya yang masih melepaskan breath yang tersimpan di dalamnya. Pada saat itu, kekuatan hisap yang besar dihasilkan. Segera setelah pusat pusaran bertemu dengan dantian, kecepatan putarannya meningkat drastis. Sejumlah besar nafas elemen kegelapan ditangkap oleh gaya hisap dan diarahkan langsung ke dalam dantian melalui lubang di permukaannya. Sakit luar biasa. Nuh mengerutkan alisnya dan menggertakkan giginya saat nafas memasuki dantiannya dan memperbesar wujudnya. Namun, lubang di permukaannya juga terpengaruh oleh proses itu. Nuh merasa seolah-olah pinggangnya terkoyak oleh pisau yang terbakar saat lubang itu meregang bersama dengan bagian organ lainnya. Namun,
Nuh tidak berhenti. Dia belum pernah melihat dantiannya meningkat begitu cepat, dia tidak ingin berhenti begitu cepat. Beberapa jam berlalu dengan cara itu, Nuh memejamkan mata dan setiap pori tubuhnya mengeluarkan keringat dingin saat dia menahan latihan yang menyakitkan. Kemudian, dantiannya mulai menunjukkan tanda-tanda ketidakstabilan karena lubang di atasnya menjadi terlalu besar, memaksa Nuh untuk membubarkan pusaran tersebut dan menghentikan latihannya. Pusaran menghilang dan Brett mulai meninggalkan dantiannya lagi, tetapi Noah sudah siap untuk situasi itu. Selaput di sekitar jantungnya memampatkan dirinya sendiri, mengirimkan cairan nafas ke dalam sistem peredaran darahnya. Juga, energi mentalnya menyelimuti dantiannya, sangat memperlambat kecepatan nafas kembali ke dunia luar. Sekitar setengah jam harus berlalu sebelum Nuh dapat menstabilkan kondisi tubuhnya. Luka di pinggangnya telah sembuh hampir seketika, tetapi dantiannya membutuhkan setengah dari cairan Brett di dalam membran untuk menutup lubang tersebut. Baru kemudian Nuh bisa santai dan dia perlahan-lahan berbaring di lantai gua sambil menilai keuntungannya. Ini setidaknya 10 kali lebih cepat dari teknik kultivasi Dark Vortex. Namun, dantian saya membutuhkan beberapa hari untuk pulih sepenuhnya sebelum saya dapat berkultivasi lagi. Secara keseluruhan, saya katakan bahwa ini sekitar 5-6 kali lebih cepat. Nuh menghitung dalam benaknya ketika dia mulai merencanakan jadwal pelatihan lain yang dapat mengakomodasi teknik kultivasi barunya. Aku seharusnya bisa melakukan pembukaan dantian 2 kali per minggu, tapi aku harus membatasi diriku untuk saat ini. Aku lebih suka melakukannya perlahan dengan latihan berbahaya seperti itu. Pikirannya berada di peringkat ketiga sehingga mempertahankan konsentrasinya sambil menahan sensasi terbakar tidak menghabiskan seluruh energi mentalnya, dia masih bisa berpikir normal. Kurasa aku harus berlatih dalam penciptaan kemauan yang kuat untuk saat ini. Aku tidak memiliki bahan untuk melanjutkan penempaanku dan aku tidak benar-benar membutuhkan senjata baru. Saya hanya harus fokus untuk terbiasa dengan latihan baru ini untuk saat ini. Dalam lingkaran ungu kamarnya, Nuh memejamkan mata saat pikirannya menggunakan ambisinya untuk membentuk keinginan yang kuat dan padat. Kelahiran Pedang Iblis bab 345 masalah. Nuh menghabiskan minggu-minggu berikutnya di guanya. Tidak perlu segera menyelesaikan misi lain karena dia telah berhasil dalam satu pembunuhan, yang dianggap sebagai misi yang paling penting. Dia membutuhkan waktu untuk terbiasa dengan teknik kultivasi barunya, tetapi dia juga ingin mengeksplorasi aspek lain dari kemampuannya. Dia hanya bisa berkultivasi sekali seminggu dan lautan kesadarannya membesar secara mandiri karena nafas padat di dalamnya sehingga dia mendapati dirinya memiliki banyak waktu luang. Namun, Nuh bukanlah tipe kultivator yang hanya akan bermalas-malasan atau beristirahat karena pusat kekuatannya sudah membaik, dia dengan cepat menemukan hal lain yang dapat mengisi hari-harinya. Nuh tidak memiliki bahan untuk dipraktikkan dalam metode penempaan elemental, tetapi dia dapat meningkatkan makna yang dia masukkan ke dalam nafas sebelum mengukir suatu item. Kekuatan ciptaannya bergantung pada tingkat bahan yang digunakan dan pada kekuatan kemauan yang berhasil dia suntikkan. Dia tahu bahwa ada ruang besar untuk perbaikan pada yang terakhir. Itu sebabnya dia sering membuat surat wasiat dan menyuntikkannya ke dalam sebagian dari nafas di dalam lingkup mentalnya. Dia kemudian akan mengevaluasi hasilnya hanya untuk membubarkan nafas itu segera setelahnya. Jenis pelatihan ini memungkinkan dia untuk secara perlahan meningkatkan kemampuannya dalam memberi arti pada Brett-nya sehingga memiliki efek yang lebih baik ketika dia menggunakannya nanti untuk memalsukan item.
Selain itu, dia juga mulai mempelajari diagram yang dia miliki, bentuk seni bela dirinya dan garis mantranya yang mengandung arti langit dan bumi. Dia ingin melihat apakah dia bisa membuat kemajuan dalam penciptaan teknik. Namun, mempelajari diagram adalah proses yang lambat dan menyakitkan. Nuh sering terpaksa berhenti karena efek samping yang mengenai bola mentalnya saat dia mengisolasi berbagai garis. Aku tidak tahu kenapa, tapi ini terasa salah. Dia mencapai kesimpulan itu setelah kalimat lain meledak di benaknya, memaksanya untuk berhenti belajar. Gulungan yang menjelaskan mantra penguras darah dimasukkan kembali ke dalam cincin luar angkasa saat Noah berbaring di atas tikar untuk memikirkan masalah itu. Dia telah memutuskan untuk mempelajari diagram mantra penguras darah. Dia adalah penyihir peringkat 3 sekarang. Dia hampir tidak mampu menahan isolasi garis mantra peringkat 2. Selain itu, mantra penguras darah adalah mantra yang paling menarik baginya, tidak hanya cocok dengan bentuk iblis Nuh, tetapi juga mengandung bagian dari rahasia di balik proses evolusi binatang ajaib. Nuh ingin melanjutkan pelatihan tubuhnya, tetapi dia tahu bahwa mendapatkan metode penutrisi tubuh peringkat 5 dalam waktu dekat tidak mungkin dilakukan. Satu-satunya pilihan lain adalah membuat metode penutrisian sendiri. Namun, dia terus merasa ada yang salah dengan pendekatannya. Ini adalah prosedur standar, setiap pembudidaya memulai dengan isolasi garis diagram. Kemudian, ketika mereka lebih terampil, mereka dapat mencoba membuat diagram dari pemahaman mereka tentang sifat nafas. Saya dibatasi oleh metode prasasti saya. Surga dan bumi tidak akan pernah mengizinkan saya untuk mendengar nafas, tetapi saya telah berhasil melampaui rintangan itu. Nuh telah menciptakan seni bela diri. Fondasinya berasal dari mantra langkah Shadow peringkat 0, tetapi Noah menambahkan bread yang berisi keinginannya untuk mendapatkan efek yang cocok dengan seni bela diri peringkat 4. Meskipun pendekatan ini membatasi diri saya untuk menyalin diagram yang sudah ada sebelumnya, saya tidak akan pernah bisa membuat sesuatu dari awal dengan cara ini. Juga, saya hanya bisa mendapatkan efek sederhana sementara menggunakan sprint bayangan saya terbatas. Sprint bayangan adalah nama yang dia berikan untuk seni bela dirinya. Sprint bayangan dan 3 bentuk Ashura berada pada level yang sama tetapi mereka berbeda dunia dalam hal kerumitannya. Sprint bayangan hanya bisa melakukan satu hal, ciptakan kekuatan propulsi yang sangat meningkatkan kecepatan kultivator. Sebaliknya, 3 bentuk Ashura memiliki berbagai efek. Tidak hanya meningkatkan seni bela diri yang sudah ada sebelumnya, tetapi juga menciptakan 4 lengan dan senjata tambahan. Lalu, ada 3 bentuk, kerumitannya berada di level lain. Warisan Ifor bahkan tidak menyebutkan masalah ini. Para praktisi sebelumnya dari metode penempaan elemental hanya berfokus pada benda-benda bertulisan. Nuh memikirkan itu, tetapi dia tahu bahwa kebenarannya sedikit berbeda. Praktisi sebelumnya dari metode prasasti hanya bisa fokus pada benda-benda yang diukir karena mereka mati atau terluka sebelum mereka dapat mencoba menciptakan teknik. Metode penempaan elemental berbahaya. Nuh adalah praktisi terakhir yang diketahui. Saya percaya bahwa saya berada di wilayah yang belum dipetakan di sini. Nuh menghela nafas ketika dia merenungkan masalah ini. Untuk membuat teknik atau mantra, seseorang perlu memahami makna di balik perilaku nafas dan mereproduksinya dalam bentuk gerakan atau diagram. Namun, Nuh adalah salah satu individu yang tidak bisa mendengar arti dari bread. Dia terpaksa menggunakan metode prasasti yang lebih lemah atau ortodoks untuk mengatasi rintangan itu. Metode penempaan elemental mencuri nafas dari surga dan bumi dan menggunakan kehendak praktisi untuk menetapkan maknanya.
Kemudian, ia memadukan nafas itu dengan berbagai bahan untuk membuat senjata yang membawa makna praktisi. Nuh mengulas detail metode prasastinya untuk menemukan alasan di balik perasaan anehnya. Mengikuti konsep ini, saya seharusnya tidak menggunakan garis diagram yang dibuat dengan metode attunement atau praktik serupa. Prosedur logisnya adalah membuat diagram yang membawa makna saya, tetapi itu seolah-olah saya membuat bahasa berbeda yang hanya saya yang tahu cara berbicara. Juga, bahasa baru ini membutuhkan dukungan kekuatan yang kuat untuk memiliki nilai yang sama dengan langit dan bumi. Nuh terus mempertimbangkan ide baru itu, tidak peduli betapa mustahilnya kelihatannya, yang tampaknya merupakan penggunaan nyata dari metode prasastinya untuk pembuatan teknik. Kelahiran Pedang Iblis bab 346 Pemalu. Itu akan membutuhkan kemauan yang cukup kuat untuk menciptakan efek yang kuat dengan sendirinya. Nuh terus memikirkan masalah pembuatan teknik dengan metode prasastinya. Sprint bayangan adalah seni bela diri yang menggunakan diagram yang sudah ada sebelumnya dan makna pribadi, masing-masing elemen saja tidak cukup untuk mencapai tingkat peringkat keempat. Namun, kesimpulan Nuh hanya menggunakan makna pribadi, ini bukan hanya masalah kemauan yang kuat, aku akan membutuhkan lautan kesadaranku untuk mendikte makna yang bisa cocok dengan surga dan bumi. Ini tampaknya delusi. Nafas langit dan bumi membawa maknanya yang tidak berbentuk. Penggarap yang menciptakan teknik dan mantra mampu menulis makna itu dalam bentuk diagram atau prasasti sehingga bisa menghasilkan efek yang diinginkan. Namun, Nuh sedang berpikir untuk menciptakan sesuatu sepenuhnya dari awal, menggunakan pikirannya sebagai entitas yang menghasilkan makna seperti itu. Ini tidak mungkin, setidaknya dalam kondisiku saat ini. Saya masih manusia, ini adalah masalah yang ditangani oleh entitas atau dewa. Saya tidak bisa berharap untuk melakukan sesuatu yang begitu menakjubkan dengan lautan kesadaran peringkat 3 saya. Saya kira sudah cukup sampai pada kesimpulan ini untuk saat ini. Nuh mengakhiri brainstormingnya dan memutuskan untuk menahan masalah itu sampai pikirannya menjadi lebih kuat. Dia kemudian menyerah untuk mempelajari diagram mantranya, tidak perlu membuang waktu dan mempertaruhkan lingkungan mentalnya jika dia akan menggunakan metode lain di masa depan. Dia bisa melanjutkan isolasi garis diagram nanti, jika dia perlu melakukannya. Hari-harinya menjadi kosong lagi, Nuh akan berlatih seni bela diri secara acak sambil menunggu untuk terbiasa dengan teknik kultivasi barunya. Total 3 bulan berlalu, Nuh tidak pernah keluar dari guanya pada periode itu tetapi dia berhasil mencapai tujuannya. Dia menjadi sangat terampil dalam pembukaan dantian dan dia akhirnya memutuskan untuk berlatih hanya 3 kali setiap 2 minggu. Sebenarnya dia dapat dengan mudah berkultivasi dengan teknik itu 2 kali seminggu tetapi dia memutuskan untuk bersikap santai pada dantiannya, tidak hanya stres yang terus-menerus bisa berbahaya. Tetapi juga akan memaksa Nuh untuk tetap terkunci di guanya sepanjang waktu. Dantiannya membutuhkan waktu untuk pulih sepenuhnya setelah setiap sesi kultivasi dan kultivasi terlalu sering akan membuat Nuh dalam kondisi penyembuhan yang konstan. Nuh tidak melupakan posisinya, dia adalah murid dari sekte iblis pengejaran dan dia dicari oleh setidaknya 1 negara besar, dia ingin siap bertarung kapan saja. 3 pembukaan dantian dalam 2 minggu adalah kompromi sempurna antara kecepatan kultivasi yang cepat dan kekuatan pertempuran yang stabil. Masalah dengan teknik kultivasi barunya diselesaikan sehingga dia memutuskan untuk keluar dari guanya untuk menyelesaikan beberapa misi. Roy telah memperingatkannya untuk tidak memaksakan kesabaran tetua Iris.
area pemukiman para pembudidaya di peringkat kedua cukup jauh dari gedung yang berisi misi sekte tersebut. Murid-murid yang tidak berkultivasi atau sibuk dalam suatu misi akan menggunakan ruang tengah area tersebut untuk menghibur diri mereka sendiri dan terlibat dalam diskusi disertai dengan makanan dan minuman yang enak. Ketika Nuh keluar dari guanya, dia terkejut melihat sebuah meja besar dengan sekitar 15 pembudidaya duduk dengan gembira di sekitarnya. Jadi, mereka benar-benar berkumpul di sini. Kurasa mereka memilih untuk tidak terlalu banyak menggunakan bar di permukaan. Roy telah memberitahunya bahwa, bahkan jika mereka menguasai kepulauan itu, perwakilan benua akan tetap menyerang dengan keras setiap kali mereka menemukan jejak HIV. Itu sebabnya lebih aman menghabiskan waktu di sekte daripada di permukaan. Tidak ada alasan untuk mengambil risiko terpapar hanya untuk minum di bawah sinar matahari. Murid-murid di atas meja terdiam saat melihat pembukaan gua Nuh. Mereka menyadari bahwa seorang murid baru telah bergabung dengan barisan mereka, tetapi mereka hanya melihatnya di gedung dengan misi. Dia telah mengisolasi dirinya tepat setelah dia menyelesaikan pembunuhannya. Bahkan ada pembudidaya peringkat 1, mereka harus menjadi murid luar yang menunggu untuk mendapatkan akses ke sumber daya sekte. Nuh berpikir sambil menatap kelompok di tengah area perumahan. Kultivator terkuat dalam kelompok berada di tahap solid dari peringkat kedua, tetapi Nuh memiliki lautan kesadaran peringkat 3, tidak mungkin bagi para murid untuk menghentikan pemeriksaannya. Jejak kecemburuan dan bahkan arogansi dapat dilihat pada ekspresi mereka ketika mereka memandang Noah. Jelas bahwa mereka merasa lebih unggul dari pendatang baru itu. Kurasa aku harus berusaha sedikit lebih keras kali ini, lagi pula aku adalah sesama murid mereka. Nuh tidak peduli dengan tatapan mereka, dia bisa mengerti alasan di balik kesombongan mereka. Dia telah bergabung dengan sekte itu karena Roy menaruh minat pada kepribadiannya, sementara sebagian besar murid lainnya harus lulus ujian atau memiliki hubungan dengan para tetua. Nuh tampak diistimewakan di mata mereka. Namun, dia tidak ingin masalah begitu dia memasuki sekte dan dia juga tidak ingin mengasingkan dirinya seperti biasa, jadi dia berpikir untuk sedikit berinteraksi dengan mereka. Tatapannya masih tertuju pada para murid ketika dia mengangguk sebelum berbalik untuk pergi ke arah gedung misi. Para pembudidaya di atas meja duduk tanpa berkata-kata pada gerakan itu dan menatap sosoknya yang menghilang di kejauhan dengan mata terbelalak. Biasanya, seorang pendatang baru akan memberi hormat kepada murid yang lebih berpengalaman dan mencoba membangun hubungan yang damai. Namun, Nuh telah mengasingkan diri selama 3 bulan segera setelah dia menyelesaikan misinya dan, ketika dia akhirnya keluar dari pengasingannya, dia hanya mengangguk. Apa yang salah dengan orang ini? Mungkin dia malu. Dia berdiri diam selama 5 napas penuh sebelum mengangguk. Saya pikir memprovokasi dia bukanlah pendekatan terbaik. Apakah menurutmu kita harus mengundangnya? Sejak kapan murid yang lebih tua harus mengambil langkah pertama? Kita masih harus mencoba berteman dengannya sebelum faksi lain melakukannya. Dia terlihat kuat, kita harus mencoba membuatnya bergabung dengan tim kita. Kelahiran Pedang Iblis bab 347 Air Mata Ular Laut. Nuh tidak menyadari percakapan para murid di area pemukiman, tetapi dia tidak terlalu peduli. Dia selalu menjadi penyendiri, dengan sedikit pengecualian dalam hal orang-orang yang berhasil menjadi penting dalam hidupnya. Namun, Lily sudah meninggal, William melayani keluarga Balvan. June berada di negara Utara, dan dia telah meninggalkan Nina untuk mencari sumber budidaya yang lebih baik. Beberapa hubungan yang berhasil dia bangun sepertinya selalu bertentangan dengan ambisinya.
Kultivasi adalah perjalanan yang panjang dan sepi, bahkan ahli waris dari keluarga bangsawan berukuran besar pada akhirnya akan kehabisan dukungan yang dapat diberikan oleh keluarga mereka. Kata-kata itu bergema di benak Nuh saat dia pergi ke gedung misi. Bayangan para murid yang berpesta dengan gembira di daerah pemukiman masih ada di benaknya. Dia dapat dengan jelas melihat bagaimana mayoritas dari mereka masih tidak menyadari sifat sebenarnya dari dunia kultivasi. Mau bagaimana lagi, Nuh benar-benar telah melihat terlalu banyak kesialannya hanya memperkuat sikap dingin alaminya. Saya kira tidak perlu terburu-buru, saya hanya akan fokus mengumpulkan poin prestasi. Pada akhirnya saya akan belajar mengenal seseorang. Bagaimanapun, saya adalah anggota sekte, saya akan menghabiskan banyak waktu di sini. Nuh selalu digunakan untuk mengeksploitasi berbagai organisasi yang berhubungan dengannya. Namun, pada saat itu, dia adalah murid yang baik, dia harus bekerja demi kebaikan sekte yang lebih besar. Saya akan sepenuhnya menghindari bergabung dengan organisasi manapun jika sumber daya kultivasi tidak begitu sulit diperoleh. Yah, sekte iblis pengejar telah menawariku kondisi yang baik pada akhirnya. Dia puas dengan statusnya saat ini. Sekte, sebagai organisasi bawah tanah, menutupi identitasnya dan itu tidak menghalangi kemajuannya dengan cara apapun. Satu-satunya hal yang harus diberikan Nuh sebagai imbalan adalah beberapa misi setiap beberapa bulan yang tidak mengganggunya sama sekali. Bangunan misi muncul di matanya dan dia langsung pergi ke lantai pertama, di mana para pembudidaya di peringkat kedua berada. Tatapan iri yang biasa diarahkan padanya. Tetapi Nuh bahkan tidak melihat yang lain di ruangan itu ketika dia menekan telapak tangannya pada formasi di permukaan meja. Daftar sumber daya yang cocok untuk pangkat dan tiannya muncul di benaknya dan dia dengan tenang memilah-milah yang berguna baginya. Pil bumi dan versi perbaikannya, pil bumi kuning membantu Dantian dalam terobosan antara 3 tahap peringkat tetapi lingkungan mental Nuh terlalu kuat. Dia tidak membutuhkan bantuan dari luar. Ramuan dan pil penyembuhan dan situasional juga tidak berguna. Nuh telah menyimpan lebih banyak obat-obatan itu daripada yang dibutuhkan. Dia tidak akan menyia-nyiakan poin prestasi untuk mereka. Ada seni bela diri peringkat 4 tetapi harganya selangit. Noah menebak bahwa dia harus menghabiskan waktu berbulan-bulan melakukan misi pembunuhan hanya untuk mengumpulkan poin yang diperlukan untuk salah satu dari mereka. Mantra yang terdaftar di lantai itu paling baik berada di peringkat kedua. Mereka tidak dapat meningkatkan kekuatan pertempuran Nuh karena dia sudah menjadi penyihir peringkat 3. Menggunakannya mungkin akan membatasi kekuatannya. Saya harus menunggu ketika saya mendapatkan akses ke lantai berikutnya untuk pembelian mahal. Sekarang saya harus menstabilkan situasi saya. Dia menghendaki dan daftar pil dan ramuan tetap ada di benaknya. Ini semua seharusnya memiliki efek menguntungkan pada Dantian. Lebih baik memilikinya dan memasangkannya dengan teknik kultivasi baruku. Pembukaan Dantian menempatkan pusat kekuatannya di bawah tekanan berat. Mau bagaimana lagi, teknik yang tidak ortodoks terkenal karena hasil yang cepat tetapi juga dikenal karena praktiknya yang tidak biasa dan berbahaya. Penempaan 7 neraka telah memungkinkan Nuh untuk mendapatkan tubuh peringkat 3 tanpa bantuan seorang Dantian. Tetapi dia harus mempertaruhkan nyawanya setiap kali dia menjalani prosedur. Dengan cara yang sama, pembukaan Dantian meningkatkan kecepatan di mana Dantiannya meningkat karena langsung menuangkan nafas di dalamnya dan mengeksploitasi kekuatan hisap dari teknik kultivasi yang sudah ada sebelumnya. Untuk lebih meningkatkan kecepatan pembesaran. Namun, harga yang harus dibayar adalah Dantian yang terluka.
Nuh telah memilih teknik itu daripada pusaran hitam yang ditingkatkan karena dia lebih suka kultivasi cepat daripada yang aman dan stabil dan karena dia yakin dengan kemampuan penyembuhan tubuhnya. Namun, dia tidak bisa tidak khawatir tentang dampak jangka panjang yang mungkin akan diderita oleh pusat kekuasaannya. Itu sebabnya Nuh mencari sumber daya yang secara khusus menargetkan Dantian. Pil surga, ramuan rumput laut ungu, pil pemurni panas. Sekte ini pasti memiliki variasi yang bagus bahkan jika tidak cocok dengan akademi. Nuh membaca deskripsi dari banyak item dan akhirnya memilih yang paling mahal. Dia tidak akan pelit dalam hal pusat kekuasaannya. Air mata ular laut, ini ramuan termahal di lapangan. Dikatakan bahwa itu memiliki efek penyembuhan yang hebat pada Dantian dan juga membantu memperkuat dindingnya. Itu harus sempurna. Nuh mengingat harganya dan bergerak menuju pilar tempat misi dipasang. Saya harus menghindari yang membutuhkan pengumpulan informasi, yang paling lama dan yang kurang menguntungkan. Saya harus membidik mereka yang berhubungan dengan ancaman dan suap dan melakukan pembunuhan jika perlu. Nuh tidak ingin mengumpulkan terlalu banyak perhatian pada dirinya sendiri. Dia selalu berhati-hati setiap kali dia bergerak, tetapi misi pembunuhan adalah misi yang paling dihargai di sekte, yang berarti bahwa mereka memiliki lebih banyak dampak di Nusantara. Nuh tidak ingin menjadi sasaran beberapa organisasi hukum atau terjebak dalam jebakan. Di bawah tatapan murid-murid lain, dia mendaftar untuk 5 misi yang diperlukan baginya untuk mengancam pembudidaya tertentu yang memiliki posisi yang dapat dieksploitasi oleh HIV. Kemudian dia bergerak menuju matriks yang akan memindahkannya ke pulau tempat target pertamanya berada. Kelahiran Pedang Iblis bab 348 Putri. Di Pulau 191, di sebuah bar gelap yang hanya diterangi oleh beberapa lilin yang ditempatkan secara jarang di aula. Seorang prajurit paruh baya yang cemas sedang berbicara dengan sosok berkerudung saat mereka duduk di meja di belakang ruangan. Tolong, Anda harus mengerti. Kapten sedang mencari tahi lalat seperti yang belum pernah dia lakukan sebelumnya. Setelah pembunuhan di Pulau 158, setiap faksi hukum tetap memperhatikan kita semua. Saya tidak bisa memberitahu Anda laporan tentang pengiriman bulan depan. Tentara itu memohon kepada sosok berkerudung itu, dia terlihat menyedihkan dan bahkan ketakutan ketika mengucapkan kata-kata itu. Sosok berkerudung itu tentu saja adalah Nuh. Itu adalah misi terakhirnya. Dia membutuhkan 1 hari penuh untuk menyelesaikan 4 lainnya dan dia sekarang melakukan yang terbaik untuk meyakinkan prajurit di depannya untuk menjual informasi tentang perbekalan yang dikirimkan benua itu kepada perwakilannya di kepulauan. Nuh melepaskan sedikit auranya. Prajurit itu hanya penyihir peringkat 1. Dia segera berhenti berbicara ketika dia merasakan tekanan dingin menyelimuti dirinya. Tolong, aku benar-benar tidak bisa. Namun, prajurit itu terus menolak bahkan setelah itu. 4 lainnya menyerah begitu mereka merasakan perbedaan kekuatan. Sepertinya aku harus menggunakan pendekatan lain, pikir Nuh. Memutuskan untuk mengubah taktik. Dia meneguk sedikit dari kendinya dan meletakkan tangan di sisi kepalanya dengan gerakan termenung. Bill, kan? Kamu punya anak perempuan bernama Cora kalau aku tidak salah. Ekspresi Bill membeku setelah dia mendengar kata-kata Noah. Tangannya mulai gemetar saat dia duduk diam, menunggu pria berkerudung itu melanjutkan. Kamu selalu senang bekerja dengan kami, kerja sama kami memungkinkan dia untuk mendapatkan teknik kultivasi peringkat 1 dan seni bela diri peringkat 2. Dia seharusnya sudah dalam tahap cair sekarang, kan? Bill tidak bergerak,
kata-kata Nuh bergema di benaknya dan dia tidak mampu memberikan jawaban apapun. Namun, Nuh ingin dia memahami situasinya. Lebih banyak auranya dilepaskan saat dia mengulangi kata-katanya dengan lambat tapi tenang. Apakah saya benar? Bill terbangun oleh pertanyaan itu dan dengan malu-malu mengangguk, keringat dingin menelusuri garis-garis bersinar di wajahnya saat jatuh di atas meja kayu. Nuh menghela nafas dan menggelengkan kepalanya, dia dengan sengaja menonjolkan gerakan itu sebelum melanjutkan berbicara. Mereka tumbuh begitu cepat dan biaya untuk teknik hanya dapat meningkat seiring dengan naiknya level mereka. Aku bertanya-tanya apa yang akan dia lakukan ketika ayahnya menghilang. Kita mungkin mencarikan pekerjaan untuknya sehingga dia dapat terus berkultivasi, tapi ini benar-benar bukan sesuatu yang saya sarankan. Saya tidak suka melihat anak-anak yang menjanjikan dirusak oleh orang tua bejat. Nuh berbicara perlahan, dia ingin memastikan bahwa Bill memahami arti di balik ancamannya. Bill menahan teriakan marah saat dia menundukkan kepalanya. Kamu jahat, menggunakan anakku seperti ini. Dia berbicara dengan lembut tetapi Nuh dapat dengan jelas mendengar apa yang dia katakan. Namun, dia tidak terlalu peduli, dia tahu bahwa prajurit itu benar. Nuh tidak pernah menggunakan nama sekte iblis pengejaran selama misinya, selalu sarang yang disebutkan. Sebagai organisasi bawah tanah, semakin sedikit terungkap ke publik, semakin misterius dan kuat kelihatannya. Sebagian besar warga biasa bahkan tidak menyadari bahwa ada faksi yang berbeda. Mereka hanya menyebut organisasi kriminal manapun di Nusantara sebagai HIV. Nuh diam-diam menunggu pria itu memutuskan, tekanan dinginnya tidak pernah lepas dari sasarannya. Kemudian, Bill menghela nafas dan mengambil sebuah gulungan dari lengan jubahnya dan menyerahkannya kepada Nuh. Nuh membukanya dan mengangguk sebelum menyimpannya di dalam cincin antariksa sambil menyerahkan beberapa ribu kredit kepada Bill. Lihat, itu mudah, lain kali jangan dipersulit. Nuh berbicara sambil berdiri dan menepuk pundak Bill. Kemudian, dia meninggalkan bar begitu saja. Suara Bill yang memesan lebih banyak anggur terdengar di telinganya saat dia kembali ke jalanan. Aku akhirnya selesai untuk hari ini. Nuh mendesah dalam hati saat dia bergerak menuju bagian pulau yang lebih dalam dan lebih miskin. Di sana, dia memasuki kabin kayu yang hampir rusak di mana dia meletakkan beberapa ratus kredit di lantai. Sebuah matriks muncul di belakang kakinya dan tekanan teleportasi menghantam pikirannya. Dalam beberapa detik, dia telah kembali ke lingkungan ungu yang sekarang sudah dikenalnya. Dia berada di dekat area pemukiman para murid di peringkat pertama dan Tian dan beberapa dari mereka diam-diam membersihkan matriks yang diletakkan di tanah ungu. Mereka menyadari kehadiran Nuh dan segera berdiri untuk membungkuk sopan. Mereka adalah pemuda di tahap gas, mereka adalah murid luar sekte yang akan bertindak sebagai pelayan sampai kultivasi mereka mencapai tahap cair. Nuh mengangguk pada mereka dan bergerak menuju gedung misi. Misi hari itu akan memberinya 300 poin prestasi. Mereka cukup untuk membeli sebotol air mata ular laut. Dia dengan cepat mencapai lantai pertama gedung misi dan pergi ke meja. Tato di tangannya tampak berinteraksi dengan formasi dan mengkonfirmasi hasil misi. Barang-barang yang dia peroleh hari itu diletakkan di formasi dan menghilang. Selama proses, di belakangnya, di pilar, misi yang diselesaikan oleh Nuh menghilang dan tablet baru menggantikan ruang kosong itu. Dalam beberapa detik, sebuah botol berisi cairan biru dan padat bersama dengan beberapa ribu kredit muncul di atas meja dan Noah segera menyimpan barang-barang itu di dalam cincin antariksa miliknya.
Kredit yang dikeluarkan untuk aktivasi matriks dan untuk suap selama misi dikembalikan oleh sekte, itu tidak produktif untuk meminta para murid membayar dengan uang mereka sendiri. Nuh tidak perlu memilih misi lain, jadi dia cukup kembali ke daerah pemukimannya. Dia sangat ingin menguji efek ramuan tersebut. Namun, ketika dia kembali ke guanya, dia melihat 5 murid sedang menunggu tepat di depan pintu masuknya. Kelahiran Pedang Iblis bab 349 obrolan. Sebuah meja bundar ditempatkan di tengah area pemukiman para pembudidaya di peringkat kedua. Nuh sedang duduk di kursi sederhana bersama dengan 5 murid yang menunggu di depan guanya. Mereka telah mengundangnya untuk bergabung dengan mereka untuk berbicara dan dia tidak punya alasan untuk menolak. Nuh berusaha untuk lingkungan yang damai di mana untuk berkultivasi, sebagai anggota sekte, tampaknya benar untuk setidaknya menjaga hubungan persahabatan dengan murid lainnya. Namun, seiring berjalannya waktu, dia mulai menjadi tidak sabar. Zak, kan, cicipi anggur ini, aku sendiri yang membelinya di Pulau 49. Mengapa Anda tidak memberitahu kami lebih banyak tentang diri Anda? Saya yakin cerita Anda pasti luar biasa. Kamu benar-benar tampan. Kita harus pergi bersama ke rumah bordil di Pulau 99. Aku yakin mereka akan memberi kita diskon jika kamu ikut dengan kami. Percakapan para murid sangat berbeda dari yang diharapkan Nuh. Apakah mereka mengundang saya hanya untuk minum? Di mana tatapan sombong dari sebelumnya? Nuh berpikir sambil terus menggelengkan kepalanya setiap kali seseorang mengajukan pertanyaan kepadanya. Dia terus menyesap dari cangkirnya, menunggu pembicaraan mencapai topik penting. Namun, sepertinya obrolan mereka tidak ada habisnya. Sekte iblis pengejar benar-benar kekurangan kultivator wanita. Kita terpaksa muncul ke permukaan sesekali atau kita akan menjadi gila. Anggur terbaik ditemukan di pulau nomor 20 ke bawah, tetapi yang ini tidak buruk sama sekali. Dari mana asalmu? Apakah kamu penduduk asli Nusantara? Apakah kamu datang ke sini dari benua? Apakah ini percakapan normal yang dilakukan oleh para pembudidaya? Sial, aku merindukan serangan kejutan June. Itu lebih mudah untuk ditahan. Nuh menghela nafas ketika dia mengingat gadis liar berambut perak yang hanya ingin mengungguli dia. Dia mungkin telah melampaui tingkat kultivasi saya berkat warisan. Oh well, bagaimanapun juga, saya telah membuang banyak waktu untuk melarikan diri. Pikirannya mulai mengembara saat dia meninjau peristiwa di negara Utra. Kata-kata para murid di sekitarnya menjadi suara latar belakang yang lembut saat dia kehilangan dirinya dalam ingatannya. Aku ingin tahu apa yang terjadi pada Ivor. Sekarang setelah kupikir-pikir, dia adalah orang yang paling dekat denganku di mata keluarga kerajaan. Ivor hanya tertarik untuk mewariskan metode prasastinya, pikirannya telah berada di ambang kehancuran untuk waktu yang lama. Hanya obsesinya yang memungkinkannya menahan gelombang rasa sakit yang terus-menerus dipancarkan oleh bola mentalnya yang retak. Dia mati atau dipenjara. Itulah kesimpulan jelas yang dicapai Nuh. Dia tahu bahwa penyelidikan tentang latar belakangnya telah dilakukan setelah dia menghilang, bagaimanapun juga dia terjerat dalam banyak hal yang tidak jelas. Royals tidak akan membiarkannya pergi begitu saja. Namun, Nuh tidak merasa buruk tentang dia. Ada pemahaman diam-diam antara dia dan Ivor, yang terakhir tahu bahwa Nuh memiliki banyak rahasia dan bahwa dia pada akhirnya akan pergi, jadi dia melakukan yang terbaik untuk mewariskan ilmunya. Nuh, sebaliknya, tahu bahwa nyawa Ivor tergantung pada seutas benang yang rapuh, hanya pukulan lembut yang cukup untuk merenggutnya. Dia akan menyetujui tindakanku?
metode prasastinya masih hidup dan aku berencana untuk melampaui semua pendahuluku. Saya seharusnya meninggalkan lebih banyak anggur. Zack, apakah kamu mendengarkan? Pikiran Nuh terganggu oleh kata-kata itu. Dia kembali ke kenyataan hanya untuk mengetahui bahwa kelima murid sedang menatapnya dengan tatapan tidak senang. Tidak, aku tidak. Dengar, kenapa kamu tidak langsung saja ke intinya? Aku sedang sibuk. Dia tidak tahan lagi dengan obrolan-obrolan itu dan hanya menyuarakan pikirannya. Murid-murid terkejut dengan kata-katanya yang gegabah, tetapi mereka dengan cepat pulih dan memasang ekspresi tegas. Senyum ramah dari sebelumnya menghilang dalam waktu kurang dari sekejap. Itu lebih seperti itu. Nuh lebih menyukai perilaku itu, meski sedikit mengancam, itu jujur. Murid baru biasanya memberi hormat kepada senior mereka. Yang terkuat dari kelompok itu berbicara. Tingkat kultivasi peringkat 2 puncaknya terpancar bersama dengan kata-katanya. Senioritas adalah masalah kekuatan dan tidak ada seorang pun di meja ini yang lebih kuat dari saya. Nuh menjawab dengan angkuh. Dantiannya mungkin lebih lemah daripada muridnya, tetapi dia adalah penyihir peringkat 3. Perbedaan kekuatan itu bisa melampaui cadangan energi yang lebih besar. Murid itu tidak menyukai kata-kata Nuh dan matanya menajam saat dia berbicara kepadanya dengan suara tenang. Oh, maukah kamu membuktikannya? Aku, Perry Sabon, menantang murid kehormatan baru untuk bertempur. Apakah kamu punya nyali untuk menerima tantangan itu? Kata-kata Perry membuat keempat murid lainnya terkejut saat mereka mengalihkan pandangan mereka ke arah Nuh. Dengan penuh semangat menunggu jawabannya. Namun, Nuh langsung menolak. Tidak. Itu adalah kata yang sederhana tetapi atmosfer yang diciptakan oleh tantangan heroik Perry terganggu karenanya. Itu buang-buang waktu. Nuh secara internal menggelengkan kepalanya ketika dia berdiri dan bergerak untuk kembali ke guanya. Tunggu, apakah kamu tidak punya kehormatan? Pertama, kamu mengklaim dirimu sebagai yang terkuat di antara kami dan kemudian kamu menolak tantanganku? Nuh menoleh hanya untuk melihat bahwa bahkan Perry telah berdiri dan mengarahkan tangannya ke arahnya. Nuh hanya mengangkat bahu pada teguran itu saat dia menjelaskan niatnya. Apa gunanya bertarung? Mengapa aku bertarung hanya untuk membuktikan kekuatanku? Kebanggaan adalah untuk sekte ortodoks, kami bertarung demi keuntungan. Para murid mendengarkan kata-kata Nuh dan mata mereka terbelalak dalam pemahaman. Mereka tidak bisa tidak berpikir bahwa pola pikirnya adalah iblis yang tepat. Sedikit rasa malu muncul di wajah Perry ketika dia mendengarkan kata-katanya, Nuh benar. Mereka adalah pembunuh dan penjahat. Kehormatan seperti apa yang akan mereka miliki? Pemenang mendapat 3.000 poin prestasi dari yang kalah. Apakah kamu setuju? Perry mengubah taktik yang berhasil sesuai harapannya. Nuh langsung tertarik dengan tawaran itu dan berbalik menghadap pria di puncak peringkat kedua. Kalau begitu, aku menerima tantanganmu. Kelahiran Pedang Iblis bab 350 pertempuran. Sekte Iblis Pengejar dipenuhi oleh desas-desus heboh di hari-hari berikutnya. Perry, murid terkuat di daerah perumahan dari pembudidaya peringkat 2, telah menantang Nuh, murid kehormatan baru dari sekte tersebut. Rumor tersebut, sesuai sifatnya, tidak menceritakan kejadian pasti yang membuat Perry mengeluarkan tantangan tersebut. Saya mendengar bahwa Zack sangat tidak sopan sehingga dia bahkan menolak untuk melihat Perry. Tidak. Saya mendengar bahwa senior Perry terpaksa menantang Zack karena dia tidak mau menerima petunjuk jujurnya. Aku benar-benar mendengar bahwa Zack menolak tantangan Perry sampai dia menawarinya poin prestasi.
Aku bahkan mendengar bahwa Zack menuduh Perry lebih cocok untuk sekte ortodoks. Kata-kata berjalan lebih cepat dari cahaya. Bagaimana aku bisa berakhir dalam situasi ini? Nuh berpikir ketika dia mendengar banyak suara yang datang dari panggung di sekitarnya. Dia berada di salah satu area pelatihan sekte. Medan ungu dipenuhi oleh prasasti dan banyak kursi ditempatkan di sekitar area pertempuran. Hanya 70% kursi yang terisi. Penonton sebagian besar terdiri dari pembudidaya peringkat 1 dan 2 dengan hanya beberapa murid peringkat 3 yang memiliki koneksi dengan Perry. Tentu saja, Nuh tidak mengetahui gelar Perry sebagai murid terkuat di peringkat kedua dan juga tidak mengetahui hubungannya dengan pembudidaya peringkat 3 yang berada di atas panggung. Perry berada di sisi lain arena, jubah abu-abunya yang ketat ditambah dengan tubuh kekar memberinya aura heroik. Beberapa wanita di antara penonton mendapati diri mereka tidak dapat mengalihkan pandangan darinya. Nuh, di sisi lain, tampak sangat polos. Dia mengenakan setelan hitamnya yang biasa dan rambutnya yang pendek tapi acak-acakan bertentangan dengan ekspresinya yang dingin. Selain itu, tubuhnya lebih ramping daripada gemuk dan dia lebih pendek dari Perry. Jika penampilan bisa menentukan hasil pertempuran, Noah pasti sudah kalah. Namun, beberapa penonton tidak memiliki pemikiran yang sama dengan penonton lainnya. Nuh tidak memancarkan aura apapun, bahkan bau tingkat kultivasinya tidak dapat dilihat oleh inspeksi para pembudidaya di peringkat kedua. Sebaliknya, mereka yang berada di peringkat ketiga menatapnya dengan ekspresi terkejut dan bahkan dengan sedikit ketertarikan. Mereka tampaknya telah menangkap beberapa petunjuk tentang kekuatan Nuh. Roy berjalan dari belakang Noah dan mendekatkan mulutnya ke telinganya saat dia membisikkan beberapa patah kata. Aturan sekte lebih longgar dalam hal tantangan resmi, tetapi cobalah untuk bersikap lunak padanya. Dia adalah murid yang menjanjikan. Setelah peringatan itu, Roy bergerak menuju panggung. Busur dilakukan oleh para pembudidaya yang dia lewati. Seperti yang saya duga, dia tahu tentang situasi saya yang tidak biasa. Pikir Nuh. Dia tahu bahwa Roy lebih kuat darinya, jadi ada kemungkinan besar dia memahami kekuatannya. Juga, dia telah membuat Nuh berhenti di lantai pertama gedung misi, artinya dia tahu bahwa dia masih seorang kultivator peringkat 2. Bahkan Elder Iris telah menatapku, bagaimanapun juga tidak mungkin untuk menyembunyikan informasi ini. Informasi yang Nuh pikirkan adalah, tentu saja, lautan kesadaran peringkat 3 miliknya. Dia awalnya berharap untuk menyembunyikan kualitas itu sampai dia menjadi pembudidaya peringkat 3, tetapi dia telah bertemu dengan pembudidaya yang jauh lebih kuat darinya begitu dia memasuki sekte. Dia tidak bisa menyembunyikan kekuatannya dari mereka. Namun, Nuh segera menerima hasil itu. Dia adalah anggota sekte yang tepat. Informasi tentang kekuatannya hanya dapat diungkapkan kepada murid lain tetapi tidak pernah kepada orang luar. Mari kita lihat, bagaimana saya harus melakukan pendekatan ini? Noah mulai memikirkan pertempuran yang akan segera terjadi. Dia sangat yakin dengan kemampuannya untuk mengalahkan Perry, tetapi dia harus membatasi dirinya dalam pertempuran. Lagi pula itu bukan pertarungan sampai mati. Itu hanya pertarungan sederhana untuk memutuskan siapa yang lebih kuat di antara mereka berdua. Bentuk iblis sama sekali tidak, lebih baik tidak menggunakan pedang iblis juga. Getaran mental adalah tidak lain. Lautan kesadaran Perry hanya akan hancur di bawah mantra itu. Uap dan seni bela diri kalau begitu. Nuh menetapkan gaya bertarung dalam pikirannya dan mulai berjalan menuju Perry. Penonton dibungkam oleh gerakan itu dan mereka meningkatkan konsentrasi mereka, menunggu pertempuran dimulai.
Perry tidak membuang waktu, begitu dia melihat Noah ada di dekatnya, dia melakukan hal yang sama, mengayunkan pedang pendek sambil melompat ke arah pria di depannya. Dua pedang putih muncul di tangan Nuh dan 4 lengan tambahan muncul saat dia mempersiapkan diri untuk bentrokan yang akan segera terjadi. Kemudian, ke-6 pedang bertemu dengan pedang pendek. Nuh mendapati dirinya terpaksa menggunakan 3 senjata untuk bertahan dari kekuatan ledakan di balik pedang. Sepertinya tubuh Perry memiliki kekuatan raksasa saat dia menebas secara vertikal. Namun, meski dikirim kembali, Noah berhasil bertahan dan pedang lainnya mampu mendarat di tubuh Perry. Bentrokan pertama berakhir dengan cepat, Noah terdorong mundur beberapa meter tetapi dia tidak terluka. Perry, sebaliknya, tetap diam di posisinya sambil menatap 3 luka di jubahnya. Kulit di balik jubah menunjukkan beberapa luka ringan, beberapa tetes darah keluar darinya sebelum kemampuan regeneratif tubuhnya menyembuhkannya. Aneh. Tubuhnya jelas berorientasi pada kekuatan dan pertahanan tapi dia menggunakan senjata yang tidak cocok, mungkin seni bela dirinya akan berbeda. Noah menganalisis bentrokan tersebut dan menemukan sesuatu yang salah dalam gaya bertarung Perry. Haruskah kita serius? Perry bertanya sambil tersenyum tetapi Noah hanya menjawab dengan mengangkat bahu. Perry kemudian menyerang lagi, tubuhnya yang besar menyerupai banteng bertanduk yang menerkam Noah saat dia merentangkan pedang pendek tepat di depannya. Ujung pedang mulai bersinar dengan cahaya coklat dan tubuhnya berakselerasi, mengeluarkan asap abu-abu karena gaya gesekan dengan udara. Menatap sosok marah bertanduk yang masuk, Nuh tahu bahwa dia harus menghindar.